Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Masyarakat dari kelompok 11 mata kuliah Inovasi dan Model Pendidikan Masyarakat yang beranggotakan saya, Witri Dian Rafani dengan NIM 20999 Dan saya, Nada Dwi Rizky dengan NIM 2006682. Yang dalam video kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai strategi inovasi pendidikan. Simak dan ikuti terus videonya ya. Tapi sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kita ketahui lebih dulu yuk apa aja yang akan dibahas di video ini. Nah, jadi video ini akan membahas tentang konsep inovasi pendidikan, apa saja kendala-kendala dalam inovasi pendidikan, bagaimana kebijakan dalam inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan, langkah-langkah strategi inovasi pendidikan, dan urgensi serta manfaat inovasi pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak dan ikuti terus video ini ya. Jangan di skip dan tonton sampai habis untuk tahu lebih lanjut terkait materi yang akan kita bahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Sebelum memasuki materi inti mengenai strategi inovasi pendidikannya, kita kenali lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Nah, jadi inovasi secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Menurut Ibrahim, beliau mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Nah, udah pada paham belum apa sih inovasi pendidikan itu? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kendala-kendala inovasi pendidikan. Tentunya untuk menciptakan suatu inovasi pasti tidak akan luput dari adanya kendala-kendala, begitupun dalam inovasi pendidikan. Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain yaitu yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat, yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan, yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi, yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atau hasil inovasi, yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Nah, untuk menghindari masalah-masalah tersebut dan agar mau berubah, terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaharuan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, orang tua siswa, dan masyarakat umumnya harus ikut dilibatkan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan inovasi pendidikan. Dalam menciptakan atau membuat suatu inovasi, juga pasti adanya kebijakan yang mengatur dan memuat terkait inovasi yang ingin diciptakan. Begitupun dengan inovasi pendidikan. Kebijakan dalam inovasi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yuk ikuti dan simak terus penjelasannya. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. Yang kedua, Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan peraturan pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab kepada Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BSNP bersifat mandiri dan profesional. Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan karir guru atau sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru ini juga bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan meningkatkan profesionalitas guru, serta meningkatkan martabat guru. Di dalam menciptakan suatu inovasi, tentu perlu adanya strategi guna mendukung ketepatan dan tercapainya tujuan. Strategi inovasi pendidikan terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama adalah strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif ini merupakan strategi yang diutamakan pada penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, yaitu strategi pendidikan. Strategi pendidikan ini merupakan suatu strategi berupa pengajaran kembali atau re-education kepada sasaran untuk mencapai suatu perubahan sosial. Penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan sangat perlu karena dapat mempermudah proses penyebaran inovasi, terutama dalam pendidikan, sehingga dapat menciptakan proses pendidikan yang bermakna dan tercapainya tujuan dari pendidikan. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi bujukan ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional dan sesuai dengan fakta yang akurat. Kemudian yang terakhir yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa sasaran untuk mencapai tujuan perubahan. Kekuatan paksaan dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan juga tergantung tersedianya dana untuk menunjang pelaksanaan program. Terdapat langkah-langkah dalam menerapkan strategi inovasi pendidikan, karena secara kronologis, seorang inovator dapat mempertimbangkan serangkaian tahapan sebelum sebuah inovasi diadopsi. Saud mengemukakan pendapat Miles tentang tahapan strategi inovasi pendidikan, di antaranya yaitu yang pertama, desain inovasi, yang merupakan hasil invensi maupun discovery dan dalam penyebarannya harus berdasarkan penelitian dan pengembangan. Karena itu, desain inovasi pendidikan yang tidak didasarkan atas hasil research and development akan cenderung mengalami kegagalan dalam implementasinya. Yang kedua, kesadaran dan perhatian sasaran inovasi. Para target perlu memiliki perhatian dan kesadaran akan pentingnya inovasi dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan untuk itu. Dalam konteks ini,
para inovator perlu memunculkan dan membangkitkan kesadaran pada diri target bahwa inovasi yang dirancang dan yang akan dilaksanakan sangat dibutuhkan untuk mengantarkan mereka pada kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap ini, sasaran inovasi harus diberi peluang dan kesempatan yang luas untuk memberikan penilaian tentang inovasi dan memberikan pandangannya, baik pro maupun kontra, tentang kemampuan inovasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan sistem, sesuai dengan kondisi, upaya yang telah dilakukan, pembiayaan, dan sebagainya. Yang terakhir, uji coba inovasi. Inovasi perlu diuji coba dalam skala kecil untuk membuktikan hasil dan berbagai konsekuensinya. Jika hasil uji coba tersebut positif, maka inovasi dapat diadopsi lengkap dengan berbagai strateginya dalam skala yang lebih luas sesuai dengan tujuan, objek, dan sasaran inovasi tersebut. Inovasi pendidikan perlu dilakukan, mengingat di era globalisasi ada kecenderungan yang kuat terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Banyak hal yang perlu dicermati agar sebagai bangsa tidak tertinggal oleh hal-hal baru yang terjadi secara global, sehingga bisa beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut menjadi pendidik yang mampu menjembatani kepentingan tersebut. Saud menjelaskan, keseluruhan tantangan dan persoalan memerlukan pemikiran kembali yang dalam dan pendekatan baru yang progresif. Pendekatan ini harus selalu dilalui dengan penjelajahan yang mendahului percobaan dan tidak boleh semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan. Roger mengemukakan, karakteristik yang dikandung oleh suatu inovasi mencakup adanya keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, trialabilitas, observabilitas. Inovasi ini harus merupakan hasil pemikiran yang original, kreatif, dan tidak konvensional. Penerapannya harus praktis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kenyamanan dan kemudahan. Dapat disimpulkan bahwa urgensi inovasi pendidikan paling tidak berakar kepada 4 alasan, yaitu yang pertama, upaya memecahkan masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kedua, memberikan kepuasan kepada stakeholder pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan. Ketiga, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Dan keempat, pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Kemudian, adapun untuk manfaat inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dapat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam pemenuhan 8 standar mutu pendidikan. Dan yang ketiga, dapat mendorong untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, kesimpulan dalam video mengenai strategi inovasi pendidikan ini yaitu strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Dalam menyusun atau membuat suatu strategi inovasi pendidikan, tentu adanya proses dan karakteristik yang mendukung dalam menciptakan inovasi pendidikan itu. Nah, proses inovasi pendidikan itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi ketika mereka mulai sadar adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Jadi, gimana?
Sudah memahami belum mengenai strategi inovasi pendidikan? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video kami. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Nada Dwi Rizky. Dan saya Witri Diandravani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.